Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin dan teman-teman. Kami dari kelompok pertemuan 13B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi di sini kita dapat bab 10 dengan judul eksperimen dan survei research. Kita ngambil materinya dari buku Arlo Babies. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Adelaida Elizabeth. Yang kedua ada saya sendiri, Septi Perunisa. Selanjutnya ada Supriya. Dan yang terakhir ada Taskia Hanan. Oke, langsung ke pengenalan materi mungkin bisa dijelaskan oleh kelompok kami. Silakan. Oke, boleh di next slide. Next slide. Next slide, Septi. Baik. Bab ini membicarakan eksperimen terkontrol. Dimulai bagian 3 dengan metode ini karena logika dan teknik dasar eksperimen terkontrol memberikan latar belakang yang berguna untuk memahami teknik lain yang lebih umum digunakan dalam ilmu sosial, terutama untuk tujuan penjelasan. Kita juga akan melihat dalam bab ini beberapa cara inventif yang dilakukan para ilmuwan sosial dalam melakukan eksperimen. Pada dasarnya, eksperimen melibatkan mengambil tindakan dan mengamati konsekuensi dari tindakan tersebut. Perlu dicatat sejak awal bahwa kita sering menggunakan eksperimen dalam penyelidikan non-ilmiah. Secara dasar, eksperimen melibatkan dua langkah, yaitu tindakan dan pengamatan konsekuensinya. Peneliti sosial biasanya memilih kelompok subjek, melakukan sesuatu terhadap mereka dan mengamati dampak dari tindakan tersebut. Penting untuk diingat bahwa eksperimen juga sering digunakan dalam penyelidikan non-ilmiah. Misalnya, dalam memasak, kita mencoba berbagai jumlah garam dan mencicipinya berulang kali. Begitu juga dalam aktivitas seperti menjinakkan bom, kita mengambil tindakan dan mengamati hasilnya. Next slide. Next slide. Next slide. Oke, topik yang sesuai untuk eksperimen. Eksperimen sangat cocok untuk proyek penelitian yang melibatkan konsep dan proposisi yang relatif terbatas dan terdefinisi dengan baik. Dari gambar tradisional ilmu pengetahuan yang dibahas sebelumnya dalam buku ini, model eksperimen sangat sesuai untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya, kita bisa memutar film dokumenter yang menggambarkan kontribusi penting umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sastra politik, dan sosial bangsa. Dengan mengamati perbedaan dalam cara kelompok mengorganisasikan diri mereka sendiri dan beroperasi dalam kondisi yang berbeda-beda. Kita dapat belajar banyak tentang sifat interaksi kelompok kecil dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Topik yang sesuai untuk eksperimen adalah saat penelitian memiliki konsep dan proposisi yang terbatas dan terdefinisi dengan baik. Eksperimen berguna dan menguji hipotesis karena fokus pada penentuan sebab akibat ini lebih cocok untuk tujuan penjelasan daripada tujuan deskriptif. Selanjutnya, mungkin kelebihan. Maaf, ini slide-nya benar nggak ya? Bukan, next slide. Next slide. Ini? Iya, ini. Oke, maaf ya. Iya. Pilates dan Pascates. Misalnya, eksperimen dapat digunakan untuk mengurangi prasangka terhadap Muslim dengan menguji hipotesis bahwa
Mempelajari kontribusi umat Islam terhadap sejarah Amerika Serikat akan mengurangi prasangka. Subjek eksperimen diuji telah dahulu untuk tingkat prasangka mereka. Kemudian mereka diberi paparan berupa film dokumenter dengan kontribusi umat Islam. Setelah itu, tingkat prasangka diukur kembali. Eksperimen juga efektif dalam studi interaksi kelompok kecil, di mana subjek diberikan tugas tertentu untuk mengamati cara kelompok mengorganisasi diri mereka dalam berbagai situasi. Eksperimen dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti kampanye, politik yang mengevaluasi jenis komunikasi yang paling efektif, atau penelitian laboratorium yang dapat memberikan wawasan dalam topik seperti pengendalian diri, pengaruh sosial, dan hukum. Next slide. Eksperimen dapat dilakukan di laboratorium atau bahkan secara online melalui internet dan penting untuk mendefinisikan variabel independen dan dependen secara operasional sebelum memulai eksperimen. Penggunaan kontrol kelompok adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah perubahan perilaku akibat eksperimen. Pada bab ini terdapat diagram desain eksperimental dasar menggambarkan tujuan utama eksperimen yang adalah memisahkan efek yang mungkin disebabkan oleh variabel independen atau dengan dikenal sebagai stimulus dalam eksperimen terhadap variabel dependen. Dalam kelompok eksperimen, anggota terpapar stimulus, sementara dalam kelompok kontrol, anggota tidak mendapatkan paparan tersebut. Menggunakan kelompok kontrol memiliki tujuan penting dalam eksperimen. Ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi efek yang mungkin muncul dari eksperimen itu sendiri. Jika post-test menunjukkan bahwa kelompok kontrol menunjukkan penurunan prasangka yang sama dengan kelompok eksperimen, maka penurunan prasangka ini memungkinkan disebabkan oleh faktor eksternal, bukan oleh film. Sebaliknya, jika penurunan prasangka hanya terjadi pada kelompok eksperimen, maka film mungkin menjadi penyebab karena itulah satu-satunya perbedaan antara dua kelompok. Jika prasangka berkurang pada kedua kelompok, tetapi lebih signifikan pada kelompok eksperimen, maka ini juga menunjukkan dampak film. Pentingnya kelompok kontrol menjadi sangat jelas dalam contoh penelitian tentang kepuasan karyawan yang dilakukan oleh Roethlisberger dan Dixon. Mereka menemukan bahwa perbaikan dalam kondisi kerja meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Namun, karena efek Hawthorne memengaruhi bagaimana pekerja merespon pengertian dan para peneliti kelompok kontrol membantu memisahkan dampak eksperimen dan faktor lain yang mungkin memengaruhi hasil. Dalam eksperimen ilmu sosial, kelompok kontrol tidak hanya melindungi terhadap efek eksperimen itu sendiri, tetapi juga terhadap dampak kejadian eksternal selama eksperimen. Dalam contoh kajian prasangka, jika ada insiden yang mempengaruhi subjek selama eksperimen, seperti serangan terhadap pemimpin Muslim populer, maka hal ini dapat mempengaruhi sikap subjek. Dengan kelompok kontrol, perubahan sikap yang dapat diatribusikan ke film dokumenter akan lebih jelas terlihat. Kadang-kadang Kadang-kadang eksperimen memerlukan lebih dari satu kelompok eksperimen atau kontrol. Sebagai contoh, jika kita ingin memahami dampak film dokumenter dan buku sejarah Islam, kita dapat memiliki kelompok yang menonton film dan membaca buku. Kelompok lain hanya menonton film. Kelompok lain hanya membaca buku, dan kelompok kontrol tidak melakukan keduanya. Dengan cara ini, kita dapat memahami dampak masing-masing stimulus secara terpisah dan juga dampak kombinasinya. Adapun eksperimen buta ganda. Eksperimen buta ganda penting untuk menghindari bias. Dalam penelitian medis, penelitian mungkin cenderung melihat perbaikan pada kelompok yang menerima obat eksperimental dibanding kelompok placebo.
Eksperimen buta gana menghilangkan bias ini karena baik subjek maupun penelitian tidak tahu mana yang merupakan kelompok eksperimen dan mana yang kelompok kontrol. Next slide. Oke, dalam computing, layanan komputasi seperti server, penyimpanan basis data, perangkat lunak, dan lainnya disediakan oleh menyediakan layanan cloud yang dapat diakses melalui internet. Nah, ada beberapa manfaat utama dari penggunaan sistem komputer berbasis cloud. Yang pertama itu ada skalabilitas. Skalabilitas adalah Anda dapat dengan mudah menyesuaikan kapasitas sumber daya komputasi sesuai kebutuhan. Ini memungkinkan skalabilitas vertikal atau menambah daya komputasi pada satu sumber daya dan skalabilitas horizontal atau menambah lebih banyak sumber daya. Yang kedua itu ada akses fleksibel. Akses fleksibel adalah data dan aplikasi dapat diakses dari mana saja selama ada koneksi internet. Ini memungkinkan mobilitas dan kolaborasi yang lebih baik. Yang ketiga itu ada efisien biaya. Efisien biaya adalah banyak penyedia layanan cloud mengenakan biaya berdasarkan pengguna aktual. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk infrastruktur fisik yang mungkin tidak digunakan sepenuhnya. Yang keempat itu ada manajemen pemeliharaan. Manajemen pemeliharaan ada penyedia layanan cloud bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang pembaruan atau perbaikan. Yang terakhir itu ada keamanan. Penyedia layanan cloud seringkali memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dapat menyediakan layanan keamanan tambahan. Pemulihan bencana, banyak penyedia cloud yang baik sehingga data Anda lebih aman daripada hanya berada di satu lokasi. Terus juga ada pengembangan cepat. Cloud memungkinkan pengembangan untuk mengakses alat dan sumber daya dengan cepat, mempercepat pengembangan dan pengujian aplikasi. Beberapa penyedia layanan cloud terkemuka termasuk Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, dan banyak lagi. Organisasi sering memilih penyedia cloud berdasarkan kebutuhan mereka termasuk kebutuhan keamanan, skala, dan jenis layanan yang mereka butuhkan. Dengan cloud computing, bisnis dan individu dapat memanfaatkan teknologi tingkat tinggi tanpa harus mengelola infrastruktur fisik sendiri. Next slide. Ya, next slide. Baik, untuk selanjutnya ada sumber ketidakabsahan internal. Donald Campbell dan Julian Stanley, serta Thomas Cook dan Donald Campbell menunjukkan beberapa sumber ketidakabsahan internal. Di antaranya itu yang pertama ada sejarah. Selama percobaan berlangsung, peristiwa sejarah mungkin terjadi yang mengacaukan hasil percobaan. Yang kedua ada pematangan, di mana manusia terus bertumbuh dan berubah, dan perubahan tersebut memengaruhi hasil eksperimen. Yang ketiga ada pengujian. Seringkali proses pengujian dan pengujian ulang mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga mengacaukan hasil eksperimen. Yang keempat ada instrumentasi. Beberapa masalah konseptualisasi dan operasionalisasi muncul dalam proses pengukuran pretest dan post-test. Lalu yang kelima ada regresi statistik, di mana para ahli statistik sering menggunakan regresi rata-rata untuk menunjukkan bahwa kelompok orang yang sangat tinggi cenderung memiliki anak yang lebih pendek, dan kelompok orang yang sangat pendek cenderung memiliki anak yang lebih tinggi. Yang keenam ada bias seleksi dan kematian eksperimental, di mana buku ini itu membahas bias seleksi sebelumnya saat memeriksa berbagai metode untuk memilih subjek untuk eksperimen dan menugaskannya ke kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh ada demoralisasi, di mana dalam eksperimen pendidikan, subjek kelompok kontrol mungkin merasa diperlakukan lebih baik dan bertingkah laku. Demoralisasi atau marah.
Slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada sumber ketidakabsahan eksternal. Beberapa masalah yang dihadapi para peneliti hanya dijelaskan oleh ketidakabsahan internal. Mengingat kemungkinan bahwa kesimpulan dari eksperimen tidak dapat generalisasikan ke dunia nyata, ini adalah contoh maksudnya. Dengan berpegang pada penelitian tentang prasangka dan film sejarah Muslim, mari kita misalkan bahwa kelompok eksperimen kita pada eksperimen klasik menunjukkan tingkat prasangka yang lebih rendah dibandingkan kelompok pretest dan kelompok kontrol. Kami percaya bahwa film tersebut mengurangi diskriminasi di antara subjek eksperimen kami. Namun, apakah dampak film akan sama jika ditayangkan di bioskop atau di televisi? Kami tidak tahu, karena film tersebut mungkin berhasil hanya dalam situasi di mana masyarakat sudah sensitif terhadap prasangka. Karena subjeknya mungkin hanya melewati tes awal. Ini adalah contoh bagaimana pengujian dan stimulus berinteraksi. Kemungkinan ini tidak dapat dihindari oleh desain eksperimen konvensional. Selanjutnya. Selanjutnya ada ilustrasi eksperimen. Eksperimen telah digunakan dalam studi berbagai disiplin ilmu sosial. Beberapa percobaan dilakukan di laboratorium, sedangkan yang lain dilakukan di dunia nyata dan dikenal sebagai eksperimen lapangan. Pada dasarnya, siapa diri kita, konsep diri kita, dan cara berperilaku sebagian besar dipengaruhi oleh cara orang lain melihat kita dan memperlakukan kita. Dengan demikian, cara orang lain melihat kita sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi yang mereka miliki tentang kita. Misalnya, jika kita diberitahu bahwa kita bodoh, mereka mungkin menganggap kita seperti itu. Dan kita mungkin bertindak bodoh pada kenyataannya. Dalam teori pelabelan, orang yang bertindak sesuai dengan cara orang lain melihat dan melabeli mereka. Contoh berikut adalah eksperimen yang dilakukan untuk menguji bagaimana persepsi kita tentang kemampuan kita dan kemampuan orang lain mempengaruhi kesediaan kita untuk menerima ide orang lain. Pada tahun 1985, Martha Foschke, G. Kate Wariner, dan Stephen Hart meneliti peran standar dalam hal ini. Eksperimen yang dirancang oleh para peneliti melibatkan 4 kelompok peserta dan 1 kontrol untuk memulai pengujian peran standar. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Iya, baru terdengar. Sebentar, kayaknya nge-lag deh. Mungkin bisa Cek, Rizky ya. suara saya terdengar nggak? Terdengar. Bentar ya, coba share screen lagi. Oke. Ini udah kelihatan belum? Ya. Belum. Maaf, mungkin ada yang bisa backup buat share screen. Rizky ya mungkin. Bisa nggak? Aku mau coba sekali lagi. Benar-benar coba sekali lagi ya. Ini udah kelihatan belum? Udah Ya, kelihatan udah. juga. Udah ada. Udah. Slide-nya benar nggak? Saat selanjutnya, next. Bisa di next. Mungkin bisa dari yang lain. Kalau mereka nggak. Boleh. Vicky.
Oke, untuk selanjutnya ada pengaturan eksperimental alternatif. Banyak eksperimen ilmu sosial yang signifikan terjadi di luar lingkungan yang terkendali, seperti yang ditunjukkan oleh studi Rosenthal-Jacobson tentang efek Pygmalion. Namun, istilah eksperimen dan eksperimen laboratorium sering dianggap sama. Eksperimen berbasis web dan eksperimen alami adalah dua jenis eksperimen ilmu sosial yang berbeda yang harus disebutkan di sini. Shelley J. Correll, Stephen Bernard, dan Intrigue ingin mengetahui apakah ras, gender, peran sebagai orang tua, atau faktor lain dapat menyebabkan diskriminasi dalam perekrutan. Selanjutnya ada desain faktorial. Sampai saat ini, buku ini hanya membahas variabel eksperimen sebagai satu variabel. Kami berusaha membatasi variasi antara kelompok eksperimen dan kontrol pada satu variabel. Namun, meskipun logika ini mendasarinya, desain faktorial memperluas model tersebut untuk mencakup lebih dari satu variabel eksperimen. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada eksperimen berbasis web. Karena sampel representatif tidak penting dalam sebagian besar eksperimen ilmu sosial, semakin banyak peneliti yang menggunakan internet sebagai sarana untuk melakukan eksperimen ilmu sosial. Peneliti seringkali dapat menggunakan sukarelawan yang menanggapi undangan secara online. Studi psikologi sosial online adalah salah satu situs yang mungkin Anda kunjungi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang jenis eksperimen ini. Situs web ini menawarkan tautan ke berbagai proyek penelitian profesional dan mahasiswa mengenai topik-topik seperti hubungan antar pribadi, keyakinan dan sikap, dan kepribadian dan perbedaan individu. Selain itu, situs web ini menawarkan beberapa sumber daya yang dapat Anda gunakan untuk melakukan eksperimen web. Dan selanjutnya ada eksperimen alami. Eksperimen ilmu sosial yang signifikan dapat dilakukan di luar lingkungan yang terkendali dalam peristiwa sosial biasa. Kadang-kadang para pemangku kepentingan sosial dan politik bertanggung jawab atas operasi alami ini, yang kita dapat amati dan pelajari. Eksperimen alamiah menimbulkan banyak masalah validitas yang telah dibahas sebelumnya karena sebagian besar peneliti harus mengambil segala sesuatu sebagaimana adanya. Selanjutnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode eksperimental. Metode utama untuk menyelidiki hubungan sebab akibat adalah eksperimen. Tetapi eksperimen memiliki kekuatan dan kelemahan seperti semua metode penelitian. Keuntungan eksperimen terkontrol adalah bahwa dampak dari variabel eksperimen dapat dipisahkan dari waktu ke waktu. Model eksperimen dasar adalah contoh paling jelas dari hal ini. Pada awal percobaan, sekelompok subjek eksperimen memiliki karakteristik tertentu. Namun, setelah stimulus diberikan, karakter mereka berubah. Slide selanjutnya. Lalu ada etika dan eksperimen. Seperti yang Anda ketahui, banyak masalah etika penting harus dipertimbangkan oleh peneliti ilmu sosial saat melakukan eksperimen ilmu sosial. Pertama, eksperimen hampir selalu melibatkan penipuan. Dalam kebanyakan kasus, subjek mungkin melakukan perubahan perilaku setelah dijelaskan tujuan eksperimen, seperti mencoba untuk tidak terlalu berprasangka buruk. Kedua, eksperimen biasanya bersifat intrusif. Subjek seringkali diberi tugas untuk menjalani pengalaman yang tidak biasa. Slide selanjutnya. Maaf, Septi masih boleh di type nggak? Di ini sebelumnya. Oke. Selanjutnya ada survei research atau penelitian survei. Boleh di next. Jadi di sini definisi penelitian survei itu merupakan cara observasi yang seringkali digunakan dalam berbagai ilmu sosial. Nah, penelitian survei itu merupakan salah satu penelitian dengan metode terbaik untuk peneliti sosial yang gemar mengumpulkan data asli dari para responden guna mendeskripsikan populasi yang cukup besar untuk diamati secara langsung. Dengan pengambilan sampel probabilitas yang hati-hati ini memberikan data dalam bentuk yang sama dari semua responden. Boleh di next. Di sini ada tahapan penelitian survei. Yang pertama itu ada penentuan topik. Jadi cara penentuan topik itu yang pertama ada kenali passion atau ketertarikan Anda. Selanjutnya membaca referensi artikel atau berita terkini.
Yang ketiga, lakukan studi pendahuluan. Selanjutnya, mencari bahan literatur. Lalu yang kelima ada pahami permasalahan inti yang akan dikaji. Dan yang terakhir, membuat judul yang menarik. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada mempersiapkan pertanyaan. Daftar pertanyaan merupakan sebuah dokumen yang berisi pertanyaan dan jenis item lain yang dirancang untuk mengumpulkan informasi yang sesuai untuk analisis. Kuesioner digunakan dalam terutama penelitian survei, tetapi juga dalam eksperimen, penelitian lapangan, dan cara observasi lainnya. Di sini tidak hanya memberi pertanyaan, penelitian survei juga dapat dilakukan dengan memberikan pernyataan kepada responden. Menurut Francis Likert, menformalkan prosedur ini melalui pembuatan skala Likert, sebuah format yang meminta responden untuk sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju, atau mungkin sangat setuju, menyetujui, dan sebagainya. Boleh di next. Selanjutnya, pertanyaan terbuka dan tertutup. Jadi pertanyaan tuh di sini bisa dibagi dua ya. Jenis pertanyaan dalam penelitian survei itu dibedakan menjadi dua, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka merupakan jenis pertanyaan yang meminta responden untuk memberikan opini jawabannya sendiri atas pertanyaan yang diberikan. Berbanding terbalik dengan pertanyaan terbuka, pada pertanyaan tertutup, responden hanya diminta untuk memilih jawaban dari daftar yang telah disediakan oleh peneliti tanpa harus mengekspresikan opininya dalam jawaban tersebut. Pertanyaan tertutup lebih populer dibandingkan pertanyaan terbuka. Alasannya, dalam pertanyaan tertutup memberikan kemudahan kepada peneliti untuk memproses hasil dari pertanyaan tersebut. Karena jawaban yang didapatkan lebih memberikan keberagaman tanggapan yang lebih besar dan lebih mudah diproses dibandingkan tanggapan terbuka. Boleh di next? Ya, sebelum diproses untuk dianalisis dalam komputer, jawaban dari pertanyaan terbuka harus diberi kode guna menafsirkan makna respons yang dapat dikenali dengan mudah oleh peneliti agar tidak membingungkan peneliti. Tapi pertanyaan tertutup juga punya kelemahan. Jadi kelemahan dalam jawaban dari pertanyaan terbuka lainnya adalah responden diberi ruang kebebasan untuk menjawab yang menimbulkan keberagaman jawaban yang seringkali berbeda maksud dan tidak relevan dengan yang diinginkan peneliti. Sedangkan jawaban dari pertanyaan tertutup dapat langsung ditransfer dan diolah di komputer karena memiliki jawaban yang seragam. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu ada perhatikan format survei yang baik. Sifat dan susunan kata dari pertanyaan yang diajukan. Kuesioner yang tidak disusun dengan benar dapat menyebabkan responden melewatkan pertanyaannya, membingungkan mereka tentang sifat data yang diinginkan, dan bahkan membuat mereka membuang kuesioner tersebut. Halo, apakah Bisa suara saya dilanjut. terdengar? Dengar ya? Ya, mungkin bisa dilanjut. Sebagai aturan umum, kuesioner harus diberi jarak yang cukup dan tata letak yang rapi. Halo, Iya, terdengar Septi. mungkin bisa off cam dulu ya. Boleh? Iya, Izin off. bisa. Bisa dilanjut. Kuesioner harus diberi jarak yang cukup dan tata letak yang rapi. Pengolahan kata yang baik, tidak menggunakan kata atau kalimat yang dipersingkat agar responden tidak bosan. Berakhir menyepelekan survei ini dan menjawab survei dengan asal-asalan. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada perhatikan petunjuk kuesioner yang baik. Setiap kuesioner, baik yang diisi oleh responden atau diberikan oleh pewawancara, harus berisi interupsi yang jelas dan komentar pengantar jika diperlukan. Sangat berguna untuk memulai setiap kuesioner yang dikelola sendiri dengan instruksi dasar untuk menyelesaikannya. Meskipun saat ini banyak orang yang berpengalaman dengan formulir dan kuesioner, mulailah dengan memberitahu mereka apa yang Anda inginkan, yaitu mereka harus menunjukkan jawaban mereka terhadap pertanyaan tertentu dengan memberi tanda centang atau tanda silang pada kotak di samping jawaban yang sesuai, atau dengan menuliskan jawabannya ketika diminta. Jika pertanyaan terbuka yang digunakan, responden harus diberikan beberapa pedoman mengenai apakah jawaban yang diharapkan singkat atau panjang. Jika Anda ingin mendorong responden untuk menguraikan tanggapan mereka terhadap pertanyaan tertutup, boleh di next. Baik, Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Supriya. baik, terima kasih Septi. Untuk materi selanjutnya itu mengenai survei wawancara. Wawancara adalah salah satu metode alternatif mengumpulkan data penelitian.
Peneliti mengirimkan pewawancara ajukan pertanyaan secara lisan dan buat catatan jawaban terdakwa. Wawancara biasanya dilakukan secara internal, pertemuan tatap muka. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu peran pewawancara survei, yaitu mengirimkan kuesioner memiliki beberapa keuntungan pewawancara sebagai responden. Pertama, survei wawancara cenderung memiliki tingkat respon yang lebih tinggi dibandingkan survei pos. Pertanyaan wawancara yang terencana dan dilaksanakan dengan baik harus mencapai setidaknya 80 hingga 85%. Selanjutnya, jika responden tidak mengerti atau salah paham dengan pertanyaan pewawancara, dapat langsung menjelaskan masalah dengan jelas. Terakhir, pewawancara dapat menindaklanjuti artinya, responden mengajukan pertanyaan secara bersamaan. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada petunjuk umum untuk wawancara survei. Yang pertama ada penampilan dan sikap. Pewawancara harus berpakaian pantas, mereka akan menjadi orang yang sama untuk mewawancari pewawancara berpakaian mewah. Mungkin ada kesulitan dalam mencapai kerjasama dan respon yang baik dari responden yang kurang beruntung. Dialami oleh pewawancara yang berpakaian buruk kesulitan yang sama seperti responden yang lebih kaya. Mengenai pakaian dan dandanan pewawancara berbeda dengan responden, maka harus diarahkan kebersihan dan kerapian dalam berpakaian sopan. Pakaian dan dandanan biasanya dianggap sebagai tanda sikap dan orientasi seseorang. Next. Oke, yang kedua di sini ada keakraban dengan kuesioner. Jika pewawancara tidak terbiasa dengan survei tersebut, penyelidikan dihentikan dan responden didakwa yang tidak adil. Wawancara mungkin akan memakan waktu yang lebih lama, terlalu lama, dan tidak nyaman. Demikian pula pewawancara harus memahami spesifikasi yang disiapkan sehubungan dengan kuesioner. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa soal tidak akan terselesaikan sepenuhnya dapat diterapkan pada situasi khusus terdakwa dan pewawancara harus memutuskan bagaimana mengajukan pertanyaan harus ditafsirkan sesuai dengan keadaan. Next. Oke, yang ketiga ada mengikuti kata-kata pertanyaan dengan tepat. Kata-kata dari pertanyaan tertentu mungkin menyebabkan responden menjawab ya, bukannya tidak. Faktornya itu oleh karena itu pewawancara harus diinstruksikan untuk mengamati menjawab pertanyaan dengan benar. Jika tidak, semuanya pengembang dalam membangun kuesioner dengan hati-hati untuk mendapat informasi ini mereka butuhkan dan memastikan bahwa responden interpretasi yang benar atas target dengan target tidak ada gunanya. Next. Oke, yang keempat ada merekam respon dengan tepat. Pewawancara harus mencatat jawaban secara akurat seperti yang diberikan. Terkadang jawaban verbal tidak jelas dan karena itu tidak mungkin untuk ditafsirkan. Namun, pewawancara dapat memahami maksudnya merespon dengan gerak tubuh atau nada suara responden. Dalam situasi seperti itu, pewawancara tetap tinggal tanggapan lisan yang relevan harus dicatat tetapi juga menambah komentar marginal yang bermanfaat. Oke, yang kelima, boleh di next aja. Yang kelima ada menyelidiki tanggapan, yaitu pewawancara seringkali harus menyelidiki jawaban yang cukup informatif untuk tujuan analitis. Namun, bagaimanapun harus ada penyelidikan benar-benar netral. Itu seharusnya tidak mempengaruhi sifat respon selanjutnya. Setiap kali misalkan itu pertanyaan tertentu akuisisi mungkin memerlukan penelitian jawaban yang benar, kamu harus memberikan atau studi berguna di samping pertanyaan-pertanyaan praktek ini memiliki dua manfaat penting. Yang pertama, memiliki lebih banyak waktu untuk merancang sensor terbaik dan yang paling netral. Kedua, semua lembaga survei melakukan gunakan sensor yang sama kapanpun diberlakukannya. Next. Oke, yang keenam ada koordinasi dan pengendalian. Kebanyakan penelitian wawancara membutuhkan bantuan beberapa pewawancara. Dalam survei skala besar, pewawancara dipekerjakan dan dibayar untuk pekerjaan mereka. Penjelajah dapat merekrut teman membantu mereka melakukan wawancara. Jika lebih, upaya salah satu lembaga survei yang berpartisipasi dalam survei mereka harus dikontrol dengan hati-hati. Kontrol ini ada dua aspek. Yang pertama, pelatihan pewawancara dan pembinaan setelah mulai bekerja. Lalu pelatihan pewawancara harus dimulai dengan deskripsi penelitian. Meskipun pewawancara harus dapat terlibat dalam fase tersebut, pengumpulan data proyek berguna bagi mereka untuk memahami apa yang sedang dilakukan wawancara dan apa tujuan mereka tercapai. Next. Oke, selanjutnya mengenai survei telepon. Survei telepon telah dilakukan selama bertahun-tahun, reputasi buruk di kalangan ilmuwan profesional. Berdasarkan menurut definisinya, survei melalui telepon terbatas pada orang yang punya telepon. Survei telepon menawarkan banyak manfaat, itulah yang melatar belakangi popularitas metode ini. Mungkin sebuah keuntungan yang terbesar adalah uang dan waktu dalam urutan itu. Survei melalui telepon dapat memberikan kendali ini sebagai imbalan atas pengumpulan data yang lebih banyak daripada beberapa pewawancara terlibat dalam proyek tersebut. Namun, wawancara telepon memberikan alasan masalah sendiri, misalnya metode ini diblokir dan banyak survei palsu yang benar-benar terbentuk kampanye penjualan yang disamarkan sebagai survei. Next.
Oke, selanjutnya wawancara telepon dengan bantuan komputer. Metode ini semakin banyak digunakan oleh peneliti survei akademis, pemerintah, dan perdagangan. Meski ada variasi pada kenyataannya, ketika responden menjawab telepon, pewawancara menyapa dan perkenalkan dan melakukan riset dan ajukan pertanyaan lebih dahulu ditampilkan di layar. Tipe pewawancara jawab di terminal komputer, jawab setiap kata dengan benar, pertanyaan atau kategori terbuka diberi kode jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut. Cara ini jelas hemat biaya karena pengurangan biaya tenaga kerja untuk memperkerjakan manusia sebagai pewawancara atau wawancara. Next. Oke, selanjutnya tingkat respon dalam survei wawancara. Sampel untuk menentukan keakuratan perkiraan survei asumsi tersiratnya adalah bahwa setiap orang dipilih dalam sampel akan berpartisipasi. Hal ini kecil kemungkinan tidak pernah terjadi karena kurangnya kesempurnaan. Peneliti harus memaksimalkan partisipasi orang-orang terpilih meskipun survei wawancara cenderung menghasilkan gelar tingkat respon yang lebih tinggi daripada survei surat. Baru-baru ini keberhasilan wawancara menurun melalui survei wawancara atau tingkat responnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu survei online. Apa sih itu survei online? Itu metode penelitian survei menjadi semakin populer mengenai penggunaan internet. Satu perkembangan paling luas pada akhir abad ke-20, Mick Cooper dan Peter Miller 2008 mengusulkan pengantar kronologi yang sangat bagus wajah baru dalam penelitian sosial ini yaitu survei online. Next. Oke, selanjutnya melalui perangkat daring. Awalnya, survei online bertujuan penggunaan komputer pribadi seringkali menjadi model komputer desktop. Kemampuan laptop menyusut keduanya perangkat ini dianggap sebagai cara yang tepat berpartisipasi dalam survei online. Tapi, perlu dicatat bahwa penggunaan meningkat laptop memperluas variasinya untuk tujuan ini lingkungan di mana responden dapat berpartisipasi. Penelitian terhadap metode ini akan terus berlanjut, pengembangan perangkat baru, beberapa di antaranya sedang berlangsung yang tidak dapat kita bayangkan saat ini apa yang harus terjadi diadakan di masa depan. Next. Meningkatnya tingkat respon. Survei online tampaknya memiliki tingkat respon yang baik, kira-kira sebanding dengan survei pos. Menurut survei besar terhadap mahasiswa Universitas Negeri Michigan, Kaplowitz, Hadlock, dan kawan-kawan Levin 2004, terutama bila menyangkut survei online dengan pengingat kartu pos yang menyemangati responden untuk berpartisipasi. Meskipun memberikan tingkat respon dan biaya yang sebanding, survei online jauh lebih murah daripada survei surat sederhana kertas, pencetakan, dan hanya biaya pengiriman yang dapat dikenakan biaya besar. Next. Oke, mungkin untuk data masalah atau studi kasus ini bisa dilanjut oleh Kia atau Adel. Terima kasih. Oke, data masalah. Studi kasus eksperimen. NASA ciptakan oksigen buatan untuk eksperimen pendaratan di planet Mars. Sebuah kotak bernama MOXIE yang dikembangkan Perseverance milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA berhasil menghasilkan oksigen dari udara planet Mars. Pengembangan teknologi ini sudah dilakukan sejak 2021 lalu. Saat ini kotak tersebut telah menghasilkan oksigen sebanyak 122 gram, jumlah yang cukup untuk menyuplai kebutuhan napas anjing kecil selama 10 jam. Dikutip dari IVL Science pada Selasa 12 September, MOXIE yang merupakan kependekan dari Max Oxygen In Situ Research Utilization Experiment disematkan pada wahana Perseverance sejak Februari 2021. Sejak saat itu, kotak seukuran koper tersebut telah menghasilkan oksigen untuk yang ke-16 kalinya dan yang terakhir kali di atas kendaraan penjelajah Perseverance milik NASA. Produksi oksigen tersebut membuat alat ini terbukti jauh lebih sukses daripada yang diperkirakan oleh para penciptanya di Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Dilansir dari NASA, performa MOXIE yang mengesankan menunjukkan bahwa mengekstraksi oksigen dari atmosfer Mars adalah hal yang mungkin dilakukan oksigen yang dapat membantu memasok udara yang dapat dihirup atau bahan bakar roket untuk astronot di masa depan, ujar Wakil Administrator NASA Pamela Roy.
Mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita menggunakan sumber daya di bulan dan Mars sangat penting untuk membangun kehadiran di bulan dalam jangka panjang, menciptakan ekonomi bulan yang kuat, dan memungkinkan kita untuk mendukung kampanye eksplorasi manusia ke Mars. Tambahnya, Moxie total telah menghasilkan total 122 gram oksigen yang kira-kira setara dengan yang dihirup seekor anjing kecil dalam 10 jam. Pada periode paling efisiennya, Moxie mampu menghasilkan 12 gram oksigen per jam dengan tingkat kemurnian 98% atau lebih baik. Hasil ini 2 kali lebih banyak dari target awal NASA untuk instrumen tersebut. Pada penerbangan ke-16 pada 7 Agustus yang menjadi penerbangan terakhir Moxie, instrumen ini menghasilkan 9,8 gram oksigen. Moxie berhasil menyelesaikan semua persyaratan teknisnya dan dioperasikan dalam berbagai kondisi selama setahun penuh di Mars. Sehingga para pengembang, Moxie berhasil menyelesaikan semua persyaratan teknisnya dan dioperasikan dalam berbagai kondisi selama setahun penuh di Mars. Sehingga para pengembang instrumen ini bisa belajar banyak tentang teknologi ini. Dengan membuktikan teknologi ini dalam kondisi dunia nyata, kita telah selangkah lebih dekat ke masa depan di mana para astronot hidup dari tanah di planet merah, imbuhnya. Kaitannya, NASA telah melakukan pengukuran kuantitatif untuk berbagai faktor, seperti tekanan atmosfer, suhu, kelembapan, dan komposisi atmosfer Mars. Selama eksperimen pendaratan di planet Mars, informasi kuantitatif ini dapat digunakan untuk menentukan masalah dan persiapan yang diperlukan untuk pendaratan di Mars. NASA juga telah menggunakan sebagai jenis eksperimen kuantitatif untuk melakukan penelitian eksperimental di bumi sebelum meluncurkan misi pendaratan di Mars. Dengan demikian, mereka dapat menguji teknologi dan teknik yang diperlukan untuk menghasilkan oksigen buatan yang akan digunakan selama penelitian. Salah satu contoh eksperimen kuantitatif adalah pengembangan oksigen buatan untuk digunakan di Mars. NASA mungkin juga telah melakukan eksperimen yang berkaitan dengan produksi oksigen secara kuantitatif, seperti pengukuran jumlah oksigen yang dihasilkan oleh sistem tertentu. NASA dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang desain dan pelaksanaan misi pendaratan di bumi dengan menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari eksperimen di bumi. Mereka dapat mengukur dan memantau parameter yang relevan selama eksperimen di bumi untuk memastikan bahwa misi tersebut berhasil. Salah satu contoh eksperimen kuantitatif adalah pengembangan oksigen buatan untuk digunakan di Mars. NASA mungkin juga telah melakukan eksperimen yang berkaitan dengan produksi oksigen secara kuantitatif, seperti pengukur jumlah oksigen yang dihasilkan oleh sistem tertentu. Oleh karena itu, eksperimen kuantitatif sangat penting untuk menyiapkan dan menjalankan misi pendaratan di planet Mars. Ini termaksud pengembangan teknologi seperti pembuatan oksigen buatan yang disebutkan dalam laporan tersebut. Keputusan ilmiah yang mendukung eksplorasi luar angkasa bergantung pada data kuantitatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin bisa dari Supriya atau dari Septi. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada studi kasus juga ya di sini dari penelitian survei. Kita ambil berita judulnya Sederet Hasil Survei Capres 2024, Ganjar versus Anies versus Prabowo. Jadi Lembaga Survei Nasional telah mempublikasikan hasil survei terbaru elektabilitas ketiga calon presiden. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, masih memimpin berdasarkan hasil survei LSN dirilis pada 1 September 2023. Survei dilakukan pada tanggal 14 sampai 24 Agustus 2023 di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah sebanyak 1.420 responden yang diperoleh dengan cara multi-stage random sampling. Pengumpulan data dilakukan terhadap responden dengan menggunakan teknik wawancara telepon oleh tenaga terlatih dengan menggunakan kuesioner atau panduan. Responden survei ini awalnya ditanyai pertanyaan terbuka atau top of mind. Ada beberapa nama yang diharapkan, namun ada 3 nama yang paling sering disebut secara spontan oleh responden, yakni Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kemudian responden diberikan pertanyaan tertutup. Responden mendapat nama 12 karakter. Namun lagi-lagi Prabowo, Ganjar, dan Anies mendapat suara terbanyak. Hasilnya sebagai berikut. Prabowo Subianto 40,7%, Ganjar Pranowo 31,4%, dan Anies Baswedan 22,1%. Dan sisanya sebanyak 5,8% menjawab tidak tahu. Boleh di next. Untuk kaitannya akan dibacakan oleh Arhan. Untuk kaitannya adalah beberapa lembaga survei telah merilis hasil jejak pendapat calon presiden yang diperkirakan akan maju pada Pilpres dan Wakil Presiden 2024 pada CNBC Indonesia. Dari berbagai hasil survei menggunakan survei online dan melalui perangkat daring, seperti contohnya kasus yang dibacakan oleh Septi dalam melakukan survei oleh lembaga LSN ini, yaitu menggunakan survei internet dan perangkat daring di mana prosesnya melalui teknik wawancara telepon terhadap beberapa responden dengan beberapa pertanyaan. Oke, boleh di next. Untuk kesimpulannya yaitu eksperimen lebih sesuai untuk penelitian yang memiliki konsep dan proposisi yang jelas serta terbatas. Meskipun eksperimen laboratorium kurang umum dalam ilmu sosial dibandingkan dengan bidang seperti psikologi dan ilmu alam. Mereka dapat memberikan wawasan berharga terkait topik-topik seperti pengendalian diri, pengaruh sosial, dan penggunaan kata-kata dalam penelitian survei. Dalam eksperimen perlu didefinisikan secara operasional variabel independen dan dependent yang beragam sebelum mulai penelitian. Next. Dalam sebuah studi, subjek diberitahu bahwa eksperimen akan menguji kemampuan pengenalan pola, yang merupakan kemampuan alami yang dimiliki oleh beberapa orang dan tidak oleh yang lainnya. Para peneliti berhipotesis bahwa kelompok dengan kemampuan tertinggi akan paling jarang beralih, diikuti oleh kelompok yang mungkin lebih baik. Kemudian kelompok kontrol, kelompok yang mungkin lebih buruk, dan yang paling sering beralih adalah kelompok yang jelas lebih buruk. Penelitian semacam ini membantu kita memahami proses sosial yang lebih luas sebagai bagian dari peneliti yang lebih komprehensif. Next, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya, selain itu, survei digunakan tidak hanya dalam penelitian yang menganalisis individu sebagai unit analisis, tetapi juga dalam analisis kelompok atau interaksi antara individu yang menjadi unit analisis, baik sebagai responden atau informan. Penelitian survei merupakan salah satu metode terbaik yang digunakan oleh peneliti sosial untuk mengumpulkan data asli dari responden, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat tentang populasi yang cukup besar untuk diamati secara langsung. Boleh di next. Dan yang terakhir ada saran, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penulis mengakui bahwa hasil analisis masih banyak kekurangan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait eksperimen tentang bagaimana NASA melakukan penelitian kuantitatif dari berbagai faktor yang ada dalam subbab eksperimen dan menambah pengetahuan terkait survei research tentang beberapa contoh hasil survei mengenai keunggulan nama-nama calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dengan demikian akan lebih objektif dan beragam dalam melakukan penelitian. Jadi next. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.